Saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang deepening dan broadening daripada Tai Chi. Dalam pembicaraan yang lalu, sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kalau kehidupan dalam di muka bumi ini selama 4,5 miliar tahun itu disetarakan dengan 24 jam, maka jasad renik itu, bakteri itu sudah lahir pada jam 9 pagi itu kurang lebih. Sedangkan manusia itu baru lahir 1-2 menit sebelum jam 24 malam. Anda bisa bayangkan. Dan makhluk yang bungsu ini, wah luar biasa. Yang pada zaman dulu dengan cerita kuno itu disamakan dengan Raja Monyet itu, Sun Wukong. Ya? Yang bahkan sampai membuat gaduh di istana raja itu. Bukan dihukum, meskipun Raja Langit itu bisa juga menghukum, tapi diutuslah Buddha untuk menjinakkan si Sun Wukong ini tuh. Dan oleh Buddha ini disuruh di telapak tangan dia, suruh dia bisa keluar dari sini nggak? Kalau bisa keluar dari sini, nah kamu boleh berbuat apa saja. Tapi kalau nggak bisa keluar dari sini, ya kamu akan saya hukum ya. Hukum bukan disiksa, tapi untuk merenungkan mawas diri itu. Siapa dirimu itu? Dari mana asalnya? Dan mau kemana tujuanmu? Kita tahu apa yang harus kamu perbuat. Nah, menarik adalah si Sun Wukong itu lalu terbang. Dan akhirnya di atas awan ketemu 5 tiang. Dikira adalah tapal batas dunia alam semesta. Dan lalu dia kencing di tapal batas itu, di 5 tiang itu, dan ditulislah kenangan Sun Wukong, si Raja Monyet, sudah sampai di tapal batas dunia. Lalu kembali menemui Buddha, dan akhirnya oleh Buddha begitu langsung datang tunjukin ini. Dia kaget, karena itulah yang dia lakukan tuh. Nah, inilah metafor kuno yang sudah melihat bahwa bakal kemana manusia ini, terutama sekarang dengan ditemukannya artificial intelligence. Apakah artificial intelligence ini tantangannya apa? Kalau merusak dunia, dia akan dihukum lagi. Ya kan? Tapi karena betapa hebatnya artificial intelligence ini, tidak akan membuat dunia itu bisa kiamat itu, sampai terjadi perang dunia bisa-bisan. Karena kalau begitu kan ya alam semesta ini dikuasai oleh Lucifer kan. Nah, di sini menariknya,
wisdom dari Tiongkok itu mengatakan bahwa kalau Anda melihat tulisan bagaimana dia menulis tentang Tian itu, langit itu, dia menulis manusia menjadi besar tapi tidak bisa melebihi Tuhan itu. Ya. Ada satu garis dari bawah naik ke atas. Tapi itu artinya apa? Manusia menjadi besar itu dengan belajar kan. Kalau yang nggak berilmu kan nggak bisa seperti sekarang ini kan. Tapi setinggi-tingginya kamu punya ilmu tidak bisa melebihi Tuhan, sehingga kamu setiap perbuatan apapun kamu harus bilang insya Allah ya. Semoga itu kehendak Tuhan. Jadi ada pertemuan antara pedang langit dan golok pemburu naga. Ya. Jadi ini menarik bahwa dengan segala situasi yang seperti sekarang ini, kita bingung dengan adanya artificial intelligence, kita akan harus tetap optimis tentang masa depan peradaban ini. Ya. Kita akhirin sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.